Dalam sebuah kesempatan ceramahnya, Buya Yahya mendapat pertanyaan dari jamaah soal hukum menggendong kucing, apakah akan menyebabkan najis berpindah? Dalam kajian Buya Yahya, salah seorang jamaah bertanya soal hukum menggendong kucing, di mana diartikan najis karena buang air, kotoran tidak dibasuh. Saya hamba Allah, ingin bertanya apakah najis atau tidak kalau kucing digendong, ataupun tidur di sisi kucing, soalnya kalau buang air kecil sama kotorannya tidak dibasuh, otomatis kan najis, mohon bimbingannya Buya, diutarakan pertanyaan dari jamaah. Mendengar hal itu, Buya Yahya mengatakan kalau mulai dari zaman Nabi Adam hingga kini, dari barat, timur, utara, selatan. Tidak ada kucing kalau habis buang air lalu ada yang bersihin, nggak ada, mulai kapan kucing diistinja, atau kambing istinja. Istinja adalah membersihkan sesuatu, najis, yang keluar dari kubul ataupun dubur dengan menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Justru Buya Yahya khawatir kepada jamaah yang bertanya ini, karena masuk ke wilayah penyakit yang was-was, sebuah penyakit yang sering menjangkit sebagian orang. Kucing kau kesana toilet mandi, suruh mandi besar. Tidak ya hamba Allah, Anda kayaknya sudah khawatir sudah kena ini, makanya gelitik begini biar sadar, ini biasa, nggak ada, ya ucapnya. Menurut Buya, dari zaman Nabi kucing itu suatu hal biasa termasuk makhluk dianggap mondar-mandir. Jadi zaman Nabi itu dianggap, kucing, makhluk yang biasa mondar-mandir, dan kalaupun seandainya kita menggendongnya, tidak ada masalah, itu turnya. Sebab najis tidak akan pindah kecuali basah dengan basah, itu pun di wilayah yang terkena najis, kalau bulunya tidak, bulunya masih menempel kita pegang, nggak ada masalah, diterangkan Buya Yahya. Lebih jauh, pendakwah kondang Buya Yahya menegaskan meski kita menggendong kucing, hal itu tidak ada masalah terutama bagi persoalan najis. Hal ini karena kering dengan kering bertemu tidak ada masalah, meski menyentuh bagian tempat buang airnya. Kering dengan kering nggak ada masalah, jadi Anda jangan terlalu kebawa was-was ke sana, ucapnya. Jadi digendong, tidak akan pindah kepada tangan Anda najis dari bekas buang kotorannya, biarpun dia tidak pernah istinja, ungkapnya. Pemilik pondok pesantren Al-Bahjah Cirebon ini menambahkan catatan bahwa meski kucing tidak istinja, asalkan ingat kaidahnya yakni kering dengan kering, hal ini tidak akan memindahkan najis. Tapi kemudian tangan Anda basah kemudian menyentuh bagian mohon maaf, tempat buang airnya, kesentuh lubang belakangnya kucing, maka itu baru dihukumi, Anda terkena najis, imbuhnya. Karena Anda menyentuh wilayah yang yakin pasti najis karena setiap itu pasti pernah keluar kotoran, tapi kalau kering bertemu kering bersentuhan tidak akan memindahkan najis, itu Anda pahami biar nyantai nanti, tutupnya. Kucing kerap dijadikan hewan peliharaan karena tampilannya yang lucu dan menggemaskan. Terlebih lagi, kucing termasuk salah satu hewan yang cerdas. Meski begitu, masih ada beberapa orang yang tidak menyukai kucing karena tingkahnya yang terkadang menjengkelkan. Seperti membuang kotoran sembarangan, merusak barang-barang dengan cakarnya hingga mencuri makanan. Karena hal tersebut, alhasil banyak dari mereka yang memutuskan untuk membuang kucing. Namun, bagi seorang muslim, apakah boleh membuang kucing? Dalam Islam kita diajarkan untuk mencintai sesama makhluk hidup, termasuk kucing. Memelihara kucing sama saja kita sedang menjalani ibadah. Memberi makan dan minum kepada kucing artinya kita sedang melakukan sedekah. Siapa saja yang bersedekah ganjarannya adalah pahala. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung, yang basah, hidup, akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. H.R. Bukhari, Muslim.